Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga kampung Sesela mengenai masalah hukum Islam yang ada di masyarakat. Bisa perkenalkan namanya dulu, Pak? Nama saya Zainul Hudori, warga dusun Sesela Desa. Udah. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut Anda mengenai hukum Islam yang berlaku di masyarakat? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau bicara hukum Islam di masyarakat saat ini, saya kira belum maksimal. Tapi bandingkan ya agak lebih baiklah dari desa atau tempat yang lain. Jadi hukum Islam di masyarakat itu belum sepenuhnya dilaksanakan? Ya, Atau bagaimana? belum maksimal. Tapi di Sesela kan kita punya pengajian, kita terus belajar. Setiap musola itu 1 kali seminggu ada pengajian di masing-masing musola, baik di masjid. Kita terus tadabbur untuk hukum yang berlaku. Itu saja dari pendapat Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu jelaskan apa itu ibadah. Ibadah itu sih, kalau menurut saya, bakti seorang hamba untuk Sang Kholik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan saja sholat, tapi sedekah atau jamuan seperti ini juga termasuk ibadah menurut saya. Ya, kita sebagai manusia sih, khususnya warga Sesela, yang bisa kita kerjakan, yang masih sunnah mungkin kita perlu mencoba dan mencoba lagi untuk memaksimalkan ibadah itu tersebut. Ya, hanya itu sih kalau tentang ibadah. Baik, terima kasih. Tadi kan Anda sudah menjelaskan tentang pentingnya sholat bagi kita semua. Nah, sekarang menurut pandangan Anda terhadap masyarakat atau para remaja yang masih lalai mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau bicara masalah remaja sih, itu tergantung ruang lingkup atau pergaulan. Ya, kalau pergaulannya masih bisa dikontrol sama orang tua, saya kira untuk sholat 5 waktu ya alhamdulillah, kalau di sini masih bisa, meskipun untuk berangkat ke masjid atau ke musola itu agak berat. Tapi dari masing-masing keluarga mempush atau memperhatikan atau mengingatkan kepada anak-anak mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itu aja. Berarti masih ada kesadaran ya di setiap warganya untuk mengerjakan sholat. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu masalah perkawinan. Nah, sekarang perkawinan menurut Anda bagaimana ketika melihat anak di bawah umur yang menikah sekarang banyak terjadi? Ya, kembali ke zaman sih. Sekarang kita ada di zaman dimana umur dunia udah ada di ujung. Jadi ada beberapa sih dari warga kita yang menikah di
di bawah umur. Tapi hasil musyawarah mufakat tentu dari tokoh masyarakat, tokoh agama itu kita libatkan untuk mencapai satu kesepakatan hubungan mereka. Kalau memang udah akil balik, tidak bisa ditolerir, tidak bisa dinasihatin, ya kita nikahi. Itu aja. Tapi cuma 1-2 sih, alhamdulillah. Berarti masih dikontrol. Ya, masih dalam kontrolan. Kadang kalau banyak sih yang nggak jadi nikah atau gagal nikah gitu. Tapi dengan jalan yang baik-baik lah, kedua orang tua bertemu, dibicarakan, kita pisah. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang halal, haram, dan mubah? Halal ya halal. Kalau haram sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kalau mubah itu antara halal sama halal sama haram, itu namanya. Contohnya ini dah ubi nih, kalau asal usulnya belum jelas ya itu namanya mubah. Tapi kalau sudah asal usulnya jelas, itu termasuk halal sama haram. Makanya mubah itu di antara halal sama haram. Setengah ke kiri halal, setengah ke kanan haram. Itu mubah. Berarti mubah yaitu berada di tengah-tengah halal dan haram. Ya, itu mubah. Menurut saya sih, kalau alam. Pertanyaan terakhir yaitu masalah tatanan hukum waris dalam Islam. Kalau itu kan udah jelas diatur dalam Al-Quran, dan para ulama menyimpulkan atau mentasrihkannya di dalam kitab Faraid, itu hukum warisan. Ya biasalah kalau simpelnya itu laki-laki dapat 1, contoh perempuan dapat setengah. Itu laki 1, perempuan setengah. Itu aja sih, simpel. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyimpulkan, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menjawab semua pertanyaan saya. Semoga saya mendapatkan ilmu yang baru dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya minta waktunya sebentar, boleh? Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga di Desa Sesela mengenai tentang tatanan dan hukum syariat Islam yang berlaku di Desa Sesela ini. Yang pertama, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bapak Haji Ahmad Kiai Kesile Dasan Lendang. Terus lanjut saja ke pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak tentang ibadah, dan menurut pandangan Bapak terhadap para remaja atau orang-orang yang masih lalai mengerjakan sholat 5 waktu?
masalah sholat dikerjakan oleh remaja maupun orang-orang tua itu adalah suatu kelalaian kalau dia sholat pada akhir waktu, sedangkan Rasulullah mengajak kita as-salatu fi awal waktunya. Kita disuruh mengerjakan sholat pada awal waktunya. Kalau lewat daripada itu sedikit lagi waktunya, maka sholatnya itu tidak akan diterima. Berarti lebih cepat kita mengerjakan sholat lebih baik. Baiklah. Pertanyaan kedua yaitu, apakah menurut Bapak yang Bapak ketahui tentang perkawinan dan bagaimana menurut pandangan Bapak melihat masih banyaknya pernikahan di bawah umur? Masalah perkawinan di bawah umur itu sah-sah saja, tapi menurut hukum agama sah-sah saja, menurut hukum negara harusnya dia berumur antara 19 tahun sampai 20 tahun yang perempuan. Kalau yang laki harusnya umurnya 25 tahun. Itu diperbolehkan oleh negara. Kalau menurut agama kurang dari 25 yang laki boleh, daripada dia mengerjakan perzinahan. Oleh karena itu dia harus dinikahkan tanpa adanya surat nikah. Tapi kan pemerintah harus dia menikah setelah umur 25 tahun, atau perempuan antara 19 tahun bisa ke atas lah gitu. Kalau ke bawah tidak ada orang anak umurnya 10 tahun kan masih kanak-kanak. Jadi harusnya 15 tahun aja itu masih kanak-kanak kan. Nah, tapi yang umurnya 19 tahun boleh, dia bisa dia dapat surat nikah. Perkawinan di tatanan pemerintah itu harus mencakup umur dan harus ada seperti buku nikah itu. Kalau menurut Islam hanya kalau dia sudah balik Boleh. Selanjutnya mengenai tentang halal, haram, mubah dan lain sebagainya. Halal, misal yang halal itu apabila dikerjakan mendapat pahala, juga begitu. Yang halal itu kan kita kerjakan, kalau kita tidak kerjakan tidak mendapat dosa. Nah, yang haram, kalau yang haram itu kalau kita kerjakan kita mendapat dosa, kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya banyak sekali contohnya. Misalnya contoh kecil lah, misal merokok atau makan. Kalau makan berlebihan maka jatuh menjadi haram. Makanya kita disuruh makan sederhana saja, tidak usah terlalu kenyang. Nah, kalau yang makruh adalah contohnya seperti misalnya merokok, makruh ya. Kalau kita kerjakan hukumkan makruh, tapi
kalau orang yang biasa merokok, kalau dia tidak kerjakan merokok atau dia ada merokok, maka jadi penyakitnya, maka itu wajib dia kerjakan, wajib dia merokok. Kalau dia tinggalkan, dia sakit kan. Nah, kalau yang apalagi yang merokok hukumnya makruh. Sekarang kalau dia kerjakan hukumnya makruh. Tapi kalau orang yang sedang tidak bisa merokok, lalu dia merokok jadi penyakitnya, maka jatuhlah jadi haram juga. Berarti seperti contoh merokok itu kalau ada sesuatu hal, misal kalau dia tidak merokok dia akan sakit, berarti diperbolehkan. Dan merokok Berarti diperbolehkan rokok itu. Jadi tidak haram. iya, tidak haram, tidak halal. Makanya hukumnya itu makruh, bukan Halal atau makruh. haram. Itu kalau dikerjakan tidak dapat dosa, kalau tidak dikerjakan tidak dapat Halal. halal. Nah, jadi yang hukumnya sebenarnya makruh. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu masalah hukum waris. Bagaimanakah tatanan hukum waris dalam Islam? Hukum waris yang dibicarakan setiap orang yang mempunyai warisan ya adalah laki-laki. Kalau laki-laki dia mendapatkan dihitung 2 kepala. Kalau perempuan dihitung 1 kepala. Makanya kalau kita mempunyai, artinya kita mempunyai tanah 3 ari, maka laki-laki mendapatkan 2 ari, perempuan mendapatkan 1 ari. Karena laki-laki adalah dia dihitung mempunyai kepala 2. Nah, oleh karena itu laki-laki dapat 2 ari, perempuan dapat 1 ari. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ustaz atas jawaban dan kesempatannya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini menambah ilmu dan wawasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.